Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya Mahfud MD yang berpendapat seperti itu. Jika tak ada mens rea, seharusnya Tom Lembong tak bisa dipidana. Bahkan ahli-ahli hukum yang lain pun mengatakan seperti itu. Kecuali hakim. Hakim menjatuhkan vonis walaupun katanya Tom Lembong tak mempunyai mens rea. Tak ada mens rea dalam kasus korupsi yang dituduhkan kepada Tom Lembong. Kenapa kok bisa begitu ya? Dan ahli-ahli hukum juga menyoroti keganjilan-keganjilan yang terjadi pada kasus Tom Lembong ini dimulai dari penyelidikan kejaksaan. Bahkan Gais Galifah mencontohkan dengan analogi yang sangat ekstrim. Tom Lembong ini sedang berjalan di jalan raya. Kemudian nampak oleh sahabatnya yang pernah jadi sahabatnya dulu. Kemudian dia duduk bersama aparat si sahabatnya ini dan menyuruh aparat ini untuk menangkap Tom Lembong. Aparat ini bertanya kepada si dalang yang menyuruhnya ini, apa kesalahannya? Nggak ada, perlu ada kesalahan. Pokoknya tangkap dulu, nanti dicari. Ditangkaplah Tom Lembong ini. Ditangkap, dicari-cari, ditanya dompetnya. Tom Lembong tentu bertanya, apa kesalahan saya? Buka dompetmu, buka cerita-ceritamu, buka sejarah hidupmu. Nah, di dompet dia entah apa yang ditemukan di situ. Ini kesalahanmu. Makanya dia ditangkap duluan. Dalam prosedur hukum seharusnya seseorang itu ditangkap harus ada dua alat bukti yang cukup. Dan menurut pengacara dari Tom Lembong ini menyatakan bahwa belum ada terbukti kerugian negara yang dituduhkan kepada Tom Lembong. Dia sudah ditangkap duluan, kemudian ditanya-tanya, diinterogasi, kan begitu katanya. Dan dengan banyak keganjilan-keganjilan, bahkan Anies Baswedan mengatakan jika Tom Lembong saja bisa diperkarakan, diperdanakan seperti itu, ini akan menimpa kita semua. Itu kata Anies Baswedan secara kasarnya. Namun kenapa bisa begitu ya? Dan kenapa para aparat-aparat yang mengkriminalisasi, bukan kasus Tom Lembong ini, kita bisa melihat banyak kasus-kasus akhirnya naik banding, kemudian kasasi, bebas orang itu. Artinya orang itu tidak bersalah. Sementara dia sudah masuk penjara, kemudian dia dipecat, kemudian macam-macam, habis uangnya untuk membayar pengacara segala macam, dia bebas. Sementara yang mengkriminalisasinya diam-diam saja, tenang-tenang saja. Aparat hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, semuanya tenang-tenang saja, naik pangkat malahan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Pasti jawaban kawan-kawan, seperti juga Gais Galifah dan Ukur Sino menyatakan kasus Tom Lembong ini semacam pesanan. Pertanyaan kita, kenapa bisa dipesan? Kemudian dipesannya kepada aparat yang melaksanakan eksekusinya, kenapa kok tidak ada punishment kepada dia, tidak ada hukuman kepada dia? Apa yang salah di sini? Saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Itu di permasalahan hukum kita. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi mens rea tersebut. Mens rea itu boleh dikatakan secara kasarnya, sesederhananya adalah niat jahat. Nawaitu. Sebelum berbuat kita harus berniat dulu. Sebelum beramal kita harus berniat dulu. Sebelum melakukan kejahatan kita harus berniat. Ada niat kita. Dalam korupsi tentu saja ingin memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dengan melanggar hukum, dengan melawan hukum. Karena tujuan untuk menghukum dan memenjara orang itu adalah memenjarakan penjahat. Ingat kata-katanya. Kitab hukum pidana itu menyatakan bahwa kita menghukum orang itu adalah menghukum penjahat. Jadi penjahat itu punya niat jahat. Kalau seseorang tidak mempunyai niat jahat, itu bukan penjahat. Di sebuah talkshow, Profesor Gayus mengatakan bahwa seseorang tak punya mens rea pun boleh dihukum, bisa dipidana, tapi pidananya ringan, tipiring namanya. Profesor Gayus mengatakan, mencontohkan, kalau seseorang mengendarai mobil, dia tidak sengaja menabrak orang sampai mati, itu bisa dihukum sampai 5 tahun. Bisa kok, orang tanpa mens rea bisa dihukum, bisa dipidana. Ini dijawab oleh Ferry Amsari. Kalau hal itu dalam kelalaian itu termasuk juga mens rea. Dalam hukum kita itu, dalam ilmu hukum, dalam definisi KUHP kita, mens rea itu termasuk kelalaian, itu termasuk mens rea namanya. Ada mens rea di situ, tapi mens reanya adalah kelalaian dan bisa dipidana. Namun kalau seseorang tidak ditemukan unsur kelalaian, tidak ditemukan unsur kesengajaan, dia tidak bisa dipidana. Itu cocok dengan ucapan Mahfud MD, cocok dengan ahli-ahli pidana yang lain. Tak ada mens rea, termasuk kelalaian, tak bisa dipidana. Dan di hakim menyatakan dalam keputusannya, Tom Lembong tidak terbukti mempunyai mens rea, baik kelalaian ataupun niat jahat, tapi bisa dia dipidana, tetap dijatuhi hukuman. Rupanya hakim mempunyai pendapat lain. Walaupun tidak mempunyai mens rea, tidak punya kelalaian, Tom Lembong ini dianggap penjahat karena menjalankan ekonomi kapitalis. Jadi ekonomi kapitalis itu dianggap orang yang mempunyai paham ataupun menjalankan ekonomi kapitalis selama dia menjabat itu adalah penjahat menurut hakim yang selama sidang tak pernah diperdebatkan, tak pernah dijelaskan apa itu ekonomi kapitalis menurut hakim. Dan bahkan dari sidang-sidang awal atau pemeriksaan awal pun jaksa tak pernah menyebut-nyebut ekonomi kapitalis, bahwa Tom Lembong ini adalah seorang penjahat karena memakai paham ekonomi kapitalis. Ini luar biasa kita ini. Artinya apa di sini? Hakim menciptakan jurisprudensi
atau menciptakan hukum. Apa itu menciptakan jurisprudensi? Itu adalah hukum kalau ada sebuah keputusan akan dicontoh oleh keputusan-keputusan yang serupa dengan yang lain nantinya di masa yang akan datang, menjadi patokan di situ. Artinya di sini hakim menciptakan undang-undang baru yang belum ada selama ini yang akan menjadi patokan di kasus-kasus berikutnya, kasus yang serupa dengan ini. Di sini letak kesalahan fatal hukum kita. Sebenarnya setiap kita, baik warga negara, aparat, hakim, semuanya kita ini harus berlaku sesuai dengan hukum. Apa yang dilarang hukum, kita tinggalkan. Apa yang disuruh hukum, seperti perintah agama sebenarnya di hukum itu. Dan panduannya apa? Panduannya adalah KUHP atau KUHAP. Sama dengan orang beragama, panduan hidupnya adalah kitab suci. Nah, kitab suci hukum itu adalah KUHP. Siapapun tak boleh melanggar KUHP. Dan kalau yang lebih tinggi lagi adalah undang-undang. Kalau yang lebih tinggi lagi adalah undang-undang dasar. Di undang-undang dasar kita itu menyatakan bahwa yang bisa menciptakan undang-undang itu adalah DPR dengan pemerintah yang bisa memberlakukan dan membuat undang-undang. Itu terbentuk. Itu dikhususkan kepada DPR. DPR lah lembaga yang dinamakan legislator, pembuat undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri pun itu bukan pencipta undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Dia hanya mengawasi, mengoreksinya. Yang mengubah dan mengatur undang-undang ini atau menambah, mencipta dan segala macam itu adalah DPR dengan pemerintah. Tak ada badan selain daripada itu. Namun kenapa jurisprudensi hakim ini atau keputusan hakim ini bisa dijadikan acuan undang-undang baru? Dalam hal ini, hakim sudah menciptakan undang-undang yang baru. Walaupun undang-undang yang diciptakan hakim itu salah, tetap bisa menjadi acuan. Ini kan kacau cara berhukum kita ini. Artinya hakim bisa suka-sukanya. Mau menjatuhkan vonis, mau membebaskan orang, asal ada duit. Begitu juga jaksa dan polisi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka bisa disuruh? Kenapa mereka bisa dipesan? Satu kata sebenarnya. Tak ada punishment dan hukuman atau undang-undang yang mengatur hukuman kepada hakim, jaksa, ataupun polisi yang berbuat salah, yang mengkriminalisasi orang lain. Dia akan tetap terima gaji, dia akan tetap naik pangkat, walaupun keputusannya sudah menzolimi orang lain. Padahal Pancasila kita mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Panduannya itu semua, panduannya pembukaan undang-undang kita, panduannya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenapa tak ada hukuman? Tak ada kitab undang-undang yang menyebutkan hukuman yang setara dengan aparat-aparat yang mengkriminalisasi seperti misalnya kasus Tom Lembong atau kasus-kasus yang lain. Lantas seharusnya bagaimana? Kan itu pertanyaan kita. Sebenarnya ini terjadi karena kita mengadopsi peraturan atau perundang-undangan pidana dari zaman Belanda. Itu kuncinya sebetulnya. Walaupun sudah dirubah, walaupun sudah diciptakan yang baru, tapi rohnya sama dengan aturan yang diberlakukan oleh Belanda waktu menjajah kita. Apa itu aturan yang diberlakukan oleh Belanda kepada kita? Apa itu rohnya? Rohnya adalah hukuman itu berlaku hanya kepada rakyat yang dijajah. Bagi orang Belanda tak berlaku hukuman itu. Begitu juga sekarang kelihatannya. Kenapa saya katakan kelihatannya? Hukuman itu hanya berlaku kepada rakyat, tidak berlaku kepada aparat. Kenapa kita katakan begitu? Ya karena undang-undangnya itu sendiri yang mengatur seperti itu. Seharusnya contoh dengan kasus Tom Lembong, aturannya KUHP atau kasus-kasus kriminalisasi yang dibebaskan oleh pengadilan. Seharusnya ada undang-undang tersendiri juga yang terlampir di KUHP itu. Misalnya ada yang mengkriminalisasi tentang pasal 2 dan 3 tentang Tom Lembong ini. Dan ada ancaman hukumannya sampai 10 tahun. Kalau ada aparat yang coba-coba mengkriminalisasi Tom Lembong seperti sekarang ini, kemudian di belakang hari terbukti, aparat itu harus ditangkap juga semuanya, runtut dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kehakiman sampai hakim tinggi, hakim agung, itu harus diambil semuanya, dihukum sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkannya kepada Tom Lembong. Itu seharusnya. Kan itu yang seharusnya. Tapi kenapa kepada aparat tidak diberlakukan seperti itu? Seharusnya ada undang-undang yang diciptakan oleh DPR dan pemerintah juga, bukan oleh siapa-siapa. Karena dalam hal ini, karena aparat itu tidak mendapatkan sanksi apa-apa, mulai dari bawah sampai ke atas, mereka bisa seenak perutnya. Mereka gampang mengkriminalisasi orang lain dengan tujuan-tujuan mereka yang mempunyai mensrea juga untuk menjahati orang lain. Bukan memenjarakan penjahat, tapi memenjarakan orang baik. Itu kan mensrea namanya. Ada niat jahat, memenjarakan orang baik. Tapi sayangnya hukuman kita, kitab hukum undang-undang pidana khusus untuk aparat itu tidak ada. Harusnya disandingkan dalam KUHP kita itu, dibuat KUHP itu sama rata semuanya. Atau contoh yang lebih sederhana saya buatkan seperti ini. Seseorang dituduh mencuri, kemudian sampai dihukum sampai 5 tahun. 5 tahun dia menjalani hukumannya. Kemudian terbukti nantinya, setelah 5 tahun, dia tidak terbukti bersalah. Seharusnya orang-orang yang memperkarakan dia, mulai dari kepolisian, saksi-saksi, kemudian kejaksaan, sampai ke hakimnya, harus sama-sama menjalani hukuman seperti yang dituduhnya,
yang dikriminalisasi ini, pencuri yang telah menjalani hukuman 5 tahun, mereka juga harus melaksanakan hukuman 5 tahun juga. Sama dengan pencuri ini, harus diberlakukan seperti itu. Kalau kita tetap melakukan seperti sekarang ini, masih tetap rohnya, roh penjajah, ini azab kita, bangsa kita ini. Jadi bisa dibayangkan, kalau seluruh pasal-pasal dalam kitab hukum pidana tersebut ditempeli dengan sanksi kepada aparat yang mengkriminalisasi orang tentang pasal tersebut, dan hukumannya sudah jelas sama dengan orang yang dikriminalisasi, aparat akan takut, aparat akan jerah. Khusus masalah kasus Tom Lembong, jaksa tak akan berani menangkap orang semena-mena seperti itu tanpa alat bukti yang dikatakan oleh pengacara Tom Lembong. Belum ada perhitungan kerugian negara, Tom Lembong sudah ditahan. Dan tak berani hakim menyatakan bahwa tak ada mens rea di Tom Lembong ini, tapi dia karena mempunyai paham kapitalis yang tak pernah dijelaskan apa itu paham kapitalis, dan menghukum Tom Lembong seenak perutnya. Tak akan terjadi lagi. Kenapa tidak akan terjadi? Karena mereka takut begitu Tom Lembong nanti bebas di kasasi di Mahkamah Agung atau di banding, mereka akan masuk penjara selama Tom Lembong dipenjarakan di kasusnya. Dan pertanyaannya, siapa yang harus membuat undang-undang itu? Yang harus membuat undang-undang itu adalah DPR dengan pemerintah yang Anda kemarin pilih, yang Anda kemarin coblos di Pileg ataupun di Pilpres. Tanggung jawab terbesar kalau di pemerintahan adalah Prabowo. Tanggung jawab terbesar di DPR adalah pimpinan partai, kecuali mereka menginginkan menjadi penjajah di negeri ini. Setelah Anda pilih, mereka bukan menyuarakan suara rakyat, mereka bukan bekerja untuk rakyat, tapi bekerja seolah-olah untuk rakyat, tapi rasa penjajah Belanda. Terima kasih.